Oke teman-teman, selamat datang kembali di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Piani, sang engineer QBase yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Salam garpu somai teman-teman. Ya, kita akan membahas tentang mono dan stereo. Ya, sesuai dengan judul video kita pada hari ini teman-teman. Ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik, tapi juga sekaligus aku merasa miris karena masih banyak sekali perdebatan tentang mono dan stereo ini, di mana sebenarnya teman-teman pembahasan tentang mono dan stereo ini itu sudah terlalu ketinggalan zaman. Iya betul, ini adalah sebuah basic. Makanya itu tadi teman-teman, ini adalah basic yang dimana seharusnya orang-orang audio engineer itu sudah tidak pusing lagi tentang hal ini gitu. Karena sekarang sudah merambah ke, kita tahu, surround, sudah ke Dolby Atmos, kemudian mixing imersif yang sudah 360 derajat, sudah menggunakan belasan speaker depan, belakang, atas, pojok, kanan, kiri gitu. Tapi masih banyak ternyata yang bingung tentang mono dan stereo, dimana basicnya hanya 1 sama 2 speaker saja, dimana di kalangan yang lainnya, bahkan di Indonesia, bukan hanya di luar negeri, mereka sudah banyak profesional engineer, bahkan lagu pun sekarang sudah merambah ke surround atau ke immersive Dolby Atmos itu tadi teman-teman. Sudah 7.11, 7.1, 11.1 dan lain sebagainya, itulah ya teman-teman. Nah tapi nggak masalah, kita akan membahas ini karena ya itu tadi teman-teman, kita tidak akan bisa belajar tentang imersif, tentang surround, apa itu perkembangan di sana tanpa kita mempelajari basicnya dulu gitu kan teman-teman. Jadi kita back to basic, mono dan stereo itu apa. Lanjut saja, langsung kita ke projectnya. Boom teman-teman. Nah di sini aku sudah menyediakan sampel project teman-teman ya. Nanti kita akan dengarkan supaya kalian tuh bener-bener bisa ngerasain mono itu apa, stereo itu apa, selain dari teknis, selain dari teori mungkin yang aku sampaikan gitu ya teman-teman. Dan sekali lagi, ini opiniku pribadi dari apa yang sudah aku pelajari, dan termasuk referensi-referensi nanti mungkin dari beberapa kutipan engineer-engineer ataupun pakar-pakar audio seperti David Klein, podcastnya Promedia dan lain sebagainya. Itu kan aku juga mengikuti teman-teman. Jadi ya mungkin beberapa penjelasanku akan mengkutip dari sana, dan aku akan memberikan juga contohnya langsung dengan versiku tentunya gitu, supaya tujuannya ya itu tadi, untuk mencerahkan dunia peraudioan ini tentang mono dan stereo teman-teman. Nah oke, sebelum kita dengarkan secara langsung, kita praktekkan, kita harus tahu dulu teman-teman, apa itu mono, apa itu stereo. Secara singkat, kalau di dalam arti bahasanya itu sendiri teman-teman, mono itu artinya adalah sama atau satu gitu ya. Stereo adalah artinya berbeda gitu. Jadi itu juga sudah diklarifikasi dari podcastnya Promedia, David Klein. Pak David Klein bilang ya mono itu sama, satu gitu teman-teman. Stereo itu berbeda. Ya seperti kita bilang kalau di kontennya Promedia itu apa namanya, monogami, berarti kan istrinya satu gitu kan. Kalau poligami berarti istrinya banyak, bukan dua. Kalau poli itu banyak, berarti kalau dua itu harusnya stereo, stereogami gitu. Nah tapi kita bisa menganalogikan dengan hal yang lain, misalkan monoshock di kendaraan gitu kan. Monoshock berarti mononya shocknya satu kan gitu teman-teman. Kalau dua ya berarti itu stereo sebenarnya kan gitu teman-teman. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita jadikan contoh. Itu secara singkat tentang mono dan stereo, bahwa mono itu adalah sama, stereo itu adalah berbeda. Dan ini sekaligus menjawab beberapa komentar kalian. Aku sebenarnya pernah membuat konten seperti ini teman-teman, tapi bukan membahas tentang mono stereo. Aku lebih membahas ke track. Kalau kalian itu pengen layering atau kalian itu ingin membuat track itu lebih dari satu, jangan diduplikat gitu kan teman-teman. Jangan diduplikat, karena apa? Percuma, jatuhnya mereka akan kembali mono lagi
Ya namanya cuma diduplikat dari sumber satu suara, kalian duplikat menjadi dua. Itu bukan menjadi stereo, bukan menjadi kalau kalian panning L dan R itu terus menjadi stereo, nggak bisa teman-teman. Itu menjadi mono kembali, menjadi sama karena suaranya sama, sumbernya sama, cuman kita duplikat. Dan itu juga sudah diklarifikasi, sudah dijelaskan di podcastnya sama Pak David Glenn. Kalau kalian tidak puas dengan jawabanku, silahkan tonton podcastnya Promedia gitu. Jadi masih banyak yang ngomong itu di kolom komentarku di konten itu yang bilang tergantung kebutuhan mas, kalau misalkan itu ya diduplikat sama saja kok, kita bisa main delay, kita bisa main EQ, kita bisa main efek dan lain sebagainya. Dan itu salah total teman-teman, semua itu salah. Apapun alasannya, apapun kalian itu mau ngakal-ngakalin kayak apapun, yang namanya data yang diduplikat itu ya kembali ke mono. Nah, kalau tidak percaya, kita akan buktikan secara langsung, teman-teman. Di sini aku sudah ada satu contoh, kita play backing vokal, teman-teman. Di sini ada backing vokal, ada 4. Nah, ada 4 di sini sudah aku siapkan satu track yang duplikat, teman-teman. Nah, di sini aku merahkan ya, teman. Nah, ini yang duplikatnya kita mute dulu. Nah, kita dengerin yang secara di-take satu-satu. Jadi ini BV1, BV2 itu sepasang, BV3, BV4 itu sepasang. Tapi recordingnya tetap satu-satu, teman-teman. Jadi supaya stereo. Nih, kita dengar. Bintang hatiku bersinarlah kau selalu. Kita panning LR. Ini panningnya LR, teman-teman. Yang ini L, yang ini R, yang ini L, yang ini R, yang ini L. Jadi benar-benar stereo. Sekarang biar lebih jelas lagi, kita play sepasang saja. Nih, antara BV1 dan BV2, backing vokal 1 dan backing vokal 2. Ini di-take secara berbeda, teman-teman ya. Yang satu L, yang satu R. Bintang hatiku bersinarlah kau selalu. Kalian bisa dengar, ini yang L, teman-teman. Nah, ini yang L aku solo. Kiri. Bintang hatiku bersinarlah kau selalu. Oke, sekarang kita solo yang kanan. Kalian bisa pakai earphone, headphone atau speaker yang proper ya untuk membedakannya. Ini yang kanan. Bintang hatiku bersinarlah kau selalu. Nah, ketika kita play dua-duanya stereo kanan kiri. Bintang hatiku bersinarlah kau selalu. Walaupun orangnya sama, kalimatnya sama, nadanya sama, tapi kita take-nya 2 kali dengan waktu yang berbeda. Tentunya kan nggak mungkin bareng, teman-teman. Ya 2 kali. Ini kan kita take yang pertama dulu, baru kita take yang kedua. Jadi kan berbeda. Seolah-olah sumber suaranya itu memang berbeda. Ya terdengarnya stereo, teman-teman. Bintang hatiku bersinarlah kau selalu. Nah, itu kalau mau layering 2 menjadi stereo. Sekarang apa yang terjadi? Nah, kita buktikan apa yang terjadi ketika enggak mas, itu bisa diduplikat aja. Ngapain kita take 2 kali, kelamaan ribet. Sekarang kita pakai duplikatnya ini, teman-teman. Ini adalah hasil duplikat dari sini. Ya, ini adalah hasil duplikat dari sini. Yang satu ini L, yang satu aku panning R. Sama, posisinya LR. Nah, ini kalau kita dengerin yang satu ini L saja, take pertama, kiri. Hatiku bersinar. Nah, sekarang kita play dua-duanya, dia akan menjadi mono, otomatis akan menjadi mono. Karena apa? 2 sumber suara ya tetap sama, menjadi mono, kembali ke tengah. Bintang hatiku bersinarlah kau selalu. Nggak percaya? Padahal ini panningnya kalian bisa lihat di sebelah sini, teman-teman. Yang satu mentok kiri, yang satu mentok kanan. Tidak percaya? Kita solo. Nih, yang ini kita solo. Ini posisinya di kanan, yang track merah ini. Bintang hatiku bersinarlah kau selalu. Tapi ketika kita on kan dua-duanya yang sama persis, kita cuman duplikat, tiba-tiba suara vokal ini kembali ke tengah. Bintang hatiku jadi bersinarlah kau selalu. Tahu bedanya, teman-teman? Sekarang kalau kita bandingkan dengan yang tidak diduplikat. Nih, kembali ke yang ini tadi, yang take-nya 2 kali. Langsung jadi stereo lagi.
kau selalu. Sudah terbukti teman-teman. Jadi kalian masih mau ngeyel ya? Masih mau mengeyel dengan data ini? Berarti kalian tidak mau berkembang. Nah, ini baru satu contoh. Sekarang kita contohkan ke yang lainnya, teman. Nih, yang backing vokal kedua deh. Ini nadanya berbeda. Bintang hatiku bersinarlah kau selalu. Nah, itu yang kanan. Ini yang kiri. Bintang hatiku Sama, teman-teman. bersinarlah kau selalu. Nadanya sama. Nadanya sama, vokalisnya sama. Bahkan kalau kita lihat grafiknya pun hampir sama, teman-teman. Tuh, kita lihat waveformnya tuh hampir sama. Tetapi ini di-tag di waktu yang berbeda. Memang 2 kali rekaman, tetap saja jadinya stereo. Bintang hatiku Iya toh? bersinarlah kau selalu. Kita praktekkan langsung. Misalkan, oke Mas, coba kita duplikat ini. Tadi kalau ini siapa tahu kalian berpikir dibuat-buat. Ini kita duplikat langsung, praktekkan kalian langsung melihatnya. Ini tak duplikat, set. Nih, yang satu BV3, yang satu BV3D. Nah, berarti ini duplikatnya ini ya, teman-teman. Nah, kita merahkan, set. Kita buat merah. Nah, sekarang kita play duplikat dengan aslinya. Apakah dia akan menjadi mono? Jelas. Langsung ke tengah. Bersinarlah kau selalu. Langsung di tengah-tengah wajah kita, teman-teman. Bintang hatiku bersinarlah kau selalu. Berbeda dengan yang ini tadi. Bintang hatiku bersinarlah kau selalu. Percaya teman-teman sekarang masih mau ngeyel bahwa duplikat itu bisa mengatasi stereo kalian. Jadi kalau kalian itu mau hasil yang maksimal, kalian memang harus mengerti betul tentang basic gitu, teman-teman. Aku selalu bilang kayak gitu. Aku bukan mengajari, sekali lagi aku ini tidak sok benar, tidak mengajari dan bukan merasa yang paling benar, tapi ini aku memberikan gambaran langsung, teman-teman. Kita praktek langsung, kalian bisa mendengar langsung loh ya. Jadi bukan mengada-ada, itu secara basic. Jadi kita nggak usah ngomongin yang aneh-aneh dulu, nggak usah ngomongin manipulasi, ngomongin efek, ngomongin Mas itu kan nanti bisa dikasih delay, itu bisa dikasih reverb, dikasih apa kayak efek-efek supaya menjadi beda sumber suaranya. Oke, tapi teman-teman, kalau kalian tidak mengerti basic ini dan kalian tetap ngeyel, tetap menyanggah bahwa ini tuh bisa dimanipulasi saja, nah itu kalian tidak akan pernah bisa maju, teman-teman, gitu. Karena yaitu kalian membatasi diri kalian sendiri. Apa susahnya sih kita take 2 kali untuk mendapatkan 2 data suara gitu, teman-teman, daripada kita duplikat yang hasilnya tidak maksimal. Maka kalian banyak yang merasa, Mas kok musikku ini kok tidak lebar ya, gimana caranya membuat lebar? Akhirnya kalian banyak menggunakan plugin, banyak menggunakan efek. Kalian tuh sering banget tanya tentang Mas imagernya apa, wadernya apa, stereo image-nya apa, biar lebar bagaimana, mastering biar lebar itu gimana. Kalian pusing kan dengan hal itu. Padahal tanpa plugin-plugin itu semua, tanpa wader, tanpa imager, tanpa stereo image, kalian itu audionya sudah bisa lebar hanya dari komposisinya saja, dari data rekaman kalian yang memang dibuat seoptimal mungkin. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing editing karena sumber suaranya sudah oke. Itu, teman-teman ya. Jadi itu topik pertama di sini tentang apa itu mono dan stereo. Semoga bisa tercerahkan ya, teman-teman, dan semoga kalian bisa terbuka hatinya, terketuk untuk bertobat yang masih ngeyel tentunya. Buat kalian yang bisa menerima penjelasan ini, selamat. Kalian nanti rasakan sendiri kualitas audio kalian itu pasti akan lebih baik lagi, teman, gitu. Nah, sekarang kita akan menjawab sedikit pertanyaan lagi, ini sedikit penjelasan lagi, teman-teman, biar nggak terlalu panjang tentang oke Mas, kalau kayak gitu sekarang apa sih audio yang seharusnya kita rekam stereo atau audio yang harusnya kita rekam mono. Nah, itu sebenarnya gini, teman-teman. Kalau aku pribadi, prinsipku adalah masalah rekaman mono dan stereo itu kita sesuaikan dengan sumber suaranya dulu aja. Gitu. Itu yang paling simpel. Ini terlepas dari nanti pengembangannya. Oke.
terlepas dari pengembangannya seperti apa. Contoh teman-teman, contoh kita mau rekaman vokal. Ya sudah, rekaman vokal itu secara basic vokalnya satu orang direkam dengan satu mic. Ya berarti kita menyiapkan tracknya mono. Udah sesimpel itu saja. Kalian nggak usah pusing, Mas, berarti vokal itu bagusnya direkam stereo atau mono, gitar itu direkam stereo atau mono. Itu banyak kan dari kalian yang menanyakan itu. Nah, ini aku menjelaskan secara basic saja. Kalau aku sesuaikan dengan sumber suaranya dulu secara basic. Kalau kalian rekaman vokal, ya sudah, vokal itu basicnya mono. Dari mana? Karena vokalisnya satu, mikrofonnya satu gitu. Terus gitar, oke, gitar elektrik contoh lah gitu. Gitar elektrik itu output jacknya cuma satu, ya sudah berarti mono gitu. Itu secara basic. Apa yang direkam mono, rekamlah mono. Yang memang sumbernya stereo, rekamlah stereo. Contohnya apa? Keyboard. Contoh keyboard nih. Keyboard itu memiliki output dua teman-teman, L dan R. Ya rekamlah stereo, LR gitu. Sudah disediakan dua output, rekamlah dua. Kalau kalian cuma rekamnya satu, maka akan menjadi mono, tidak maksimal karena banyak sound dari keyboard itu adalah soundnya didesain stereo. Misal piano, brass section, string, synthesizer itu sudah didesain soundnya stereo. Kiri dan kanan memiliki karakter suara yang berbeda sesuai dengan penjelasan di awal tadi. Maka rekamlah stereo. Jadi gampangnya pertanyaan tadi, kalau kita rekaman itu kita rekamnya stereo atau mono. Secara basic rekamlah sesuai dengan sumber suaranya. Bass, oke, bass ya berarti mono. Seperti gitar tadi. Snare ya berarti mono. Kick berarti mono. Gitu aja, dengan satu kick satu mikrofon gitu. Baru nanti kalau kalian sudah betul-betul paham dengan basic itu, nah kalian bisa mengembangkan teman-teman. Oh berarti gitar bisa dibuat stereo ya. Ketika kita take-nya mono satu, kita panning L, kita take lagi kedua, kita panning R. Jadinya gitarnya stereo dong. Antara permainan kiri dan kanan berbeda. Atau karakter, oke, sama-sama permainannya misal rhythm gitu ya, blok, kecet gitu, sama misalkan. Tapi yang kiri tadi rekaman pertama misalkan pakai efek yang berbeda atau tone suaranya berbeda. Take kedua kali dengan permainan yang sama tapi efek suaranya berbeda. Nah itu kan menjadi mono. Sama, kembali lagi kasusnya seperti yang kita contohkan di vokal ini tadi. Sumber suaranya sama, vokalisnya satu, kita pengen membentuk backing vokal dengan nada yang sama, tapi kita take dua kali, jatuhnya apa? Mono dan mono. Nah ini tadi mono, BV1 mono, BV2 mono, jadinya stereo. Pintar Bintang hatiku ya toh? Nah, sesimpel itu teman-teman. Dari data yang mono kita rekamnya mono. Ini satu track kan teman-teman, kalian bisa lihat waveformnya satu. Berarti kan ini mono. Direkam hanya dengan satu mikrofon. Kita panning ke kiri. Bintang hatiku, Yang satu kita rekam lagi, kita panning ke kanan. bintang hatiku, Jadinya stereo. bintang hatiku. Sesimpel itu. Kalau kalian mau gitar kalian stereo, ya rekamlah sesuai seperti si vokal ini. Main dua kali. Kalau diduplikat jatuhnya jadi mono. Bintang hatiku duplikatnya. bersinar. Sudah terbukti secara suara sudah terbukti teman-teman. Kalian bisa mendengarkan sendiri. Ini bukan omonganku belaka, bukan omong kosong, tapi secara data dan secara suara kalian bisa mendengar secara langsung. Nah itulah penjelasan dan sedikit pendapatku tentang mono dan stereo teman-teman. Sekali lagi ini kembali lagi ke kalian mau menggunakan yang mana itu kebebasan kalian. Betul, ini hak asasi kalian teman-teman. Tidak ada pemaksaan, dan di sini pun aku juga bukan mengajari, bukan sok tahu, bukan sok pintar. Aku hanya berbagi dan sharing apa yang aku ketahui gitu aja teman-teman. Jadi ya kembali lagi kalau basic, nah kita itu punya di aspek kehidupan semua itu adalah ada basic teorinya atau basic mindsetnya. Jadi ya kita perlu ketahui lah supaya apa? Supaya tidak salah jalan, tidak salah arah, tidak tersesat, dan kita untuk belajar ke depannya itu lebih mudah. Gimana kita mau belajar nanti ya suatu saat kalau memang teknologi imersif itu sudah menjadi standar yang
apa istilahnya kayak mono ke stereo dulu deh. Dulu itu kan zaman audio mono teman-teman, pakai monogram, pakai vinil itu kan mono. Audio itu mono gitu, tapi beralih ke stereo. Nah, suatu saat pasti kita nanti juga stereo ini lama-lama akan menghilang gitu kan, digantikan dengan surround, dengan imersif dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita akan menuju ke sana kalau basicnya saja kita tidak mau belajar gitu teman-teman. Jadi semoga mencerahkan. Video ini sampai di sini aja, cukup panjang teman-teman, sudah 20 menitan, tapi semoga ini menjadi pencerahan untuk kita bersama gitu teman-teman ya. Selamat mencoba, selamat praktek, kalian rasain sendiri apa itu mono, apa itu stereo, silahkan direnungkan sendiri teman-teman gitu. Oke, sampai jumpa lagi. Kalau kalian mau ada kritikan, saran, sangat terbuka, kalian langsung komen-komen aja di bawah. Kalian punya pendapat lain, punya pemikiran lain, punya masukan, tulis aja di kolom komentar, aku pasti baca kok teman-teman gitu ya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman, bye bye.